Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Astuti pada mata kuliah Educational Statistik. Ini adalah pertemuan keempat. Baik rekan-rekan, di pertemuan ketiga kemarin kita sudah membahas tentang ukuran gejala pusat, yaitu rata-rata dan modus. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar ukuran data juga, yaitu terkait ukuran letak. Ada dua yang akan kita pelajari, yaitu tentang median dan kuartil. Yang pertama yaitu median. Apakah itu median? Median adalah nilai atau data yang membagi dua bagian sama dari sekumpulan atau sekelompok data yang sudah terurut. Nah, ada dua kata kunci. Yang pertama yaitu membagi dua, yang kedua adalah data terurut. Yang pertama adalah median untuk data tunggal. Ada dua jenis. Yang pertama, jika banyaknya data itu adalah ganjil, maka kita bisa menggunakan rumus median itu sama dengan data ke n plus 1 per 2. Jika banyaknya data itu genap, maka median bisa kita tentukan dengan rumus kedua ini, xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1 dibagi 2. Baik, akan saya tunjukkan contohnya. Tentukan median dari data. Nah, di situ ada 2, A dan B. Yang pertama itu terdiri dari 8 datanya, berarti banyaknya data genap. Yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, berarti banyaknya data ganjil. Yang akan saya tunjukkan yaitu untuk data pertama atau yang A. Langkah pertama yaitu kita mengurutkan data. Maka data yang kita urutkan tadi menjadi 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7. Nah, kita ketahui bahwa ini adalah datanya, banyaknya data genap, yaitu sejumlah 8, maka kita gunakan rumus yang kedua, bahwa median itu sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1 dibagi 2. Kita tahu bahwa n-nya 8, maka kita substitusikan ke rumus x8 per 2 ditambah x8 per 2 plus 1 dibagi 2. 8 per 2, 4. 8 per 2 ditambah 1, 5. Berarti data keempat ditambah data kelima dibagi 2. Kita tentukan dari data yang sudah diurutkan, 3, 4, 4, 5. Data keempatnya 5 ini ya. Ini data keempatnya. Kemudian data kelimanya atau X5 ini berarti yang berikutnya. Oke. Nah, berarti mediannya 5 ditambah 5 dibagi 2, yaitu 5. Ini masih gampang karena banyaknya data sedikit, jadi sebenarnya Anda menentukan secara manual juga bisa bahwa median ada di sini. Nah, rumus ini akan lebih banyak kita gunakan jika banyaknya data itu sudah tidak terjangkau lagi kalau kita harus menghitung secara manual begitu ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk data kelompok atau data yang disajikan dalam bentuk interval dalam distribusi frekuensi. Maka median itu bisa ditentukan dengan ME sama dengan LME plus N per 2 dikurangi F kumulatif dibagi F kecil ini ya, dikalikan P. Yang mana LME itu adalah tepi bawah kelas median, kemudian P itu adalah panjang kelas, kemudian F kapital itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F kecil adalah frekuensi kelas median. Ini beda, F besar itu kumulatif sebelum kelas median, kalau F kecil itu adalah frekuensi kelas mediannya. Nah, kalau sudah akan saya tunjukkan contohnya. Jika diketahui data seperti ini, tentukan mediannya. Maka kita bisa menentukan median agar lebih mudah. Di sini akan saya tambah satu kolom untuk memudahkan kita nanti menentukan F kapital atau frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini bisa kita tentukan dengan ini. Ini frekuensi kelasnya 7, maka ini frekuensi data yang kurang dari 42. Data yang kurang dari 42 ya ada 7. Oke, kelas berikutnya yang kurang dari 52, berarti 7 ini ditambah 5. Nah, 7 ditambah 5, 12.
kelas berikutnya berarti 12 ini ditambah 9 berarti 21. Oke. Baik, yang berikutnya 21 ditambah 10, 31. Baik, berikutnya 31 ditambah 10, 10 yang ini berarti 41. Kelas berikutnya 41 ini ditambah 6 berarti 47. Oke, 47. Yang terakhir 47 ditambah 3 yaitu 50. Oke. Mohon maaf, saya tulis di sini ya, 50. Oke. 50. Nah. Baik. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa banyaknya data, kita tentukan dulu poin-poin yang diperlukan. Banyaknya data atau N itu 50. Ini N ya. Ini N. Kemudian yang berikutnya langkah yang penting. Ini langkah pentingnya, kita harus menentukan letak kelas median. Bahwa letak kelas median itu ada di data ke X per 2, N per 2, X N per 2. N-nya 50 berarti 50 dibagi 2, 25. 25 ini kita lihat dari frekuensi kumulatif. Yang mana yang sudah memuat data ke 25, kalau 7 tentunya belum ya, 12 juga belum, 21 belum, nah 31 ini. Disinilah letak kelas median. Di kelas ke-4. Nah, oke, median terletak di data ke-25, jadi berada pada kelas ke-4. Kemudian kita tentukan tepi bawah kelas median atau LME. LME kita lihat tentunya dari kelas median itu, kelas ke-4 kita tentukan tepi bawahnya, berarti 63 dikurangi setengah, 62 setengah. Baik, kita lanjutkan. Frekuensi kelas mediannya berarti di kelas itu frekuensinya berapa? 10. Kemudian kita tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena ini kelas median, maka kita jumlahkan ini 759, atau bisa kita lihat dari frekuensi kumulatif yang ini 21. Baik, kemudian panjang kelas atau interval bisa Anda tentukan 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 dari kelas pertama ini ya. Ada 10, atau bisa juga Anda tentukan 52 dikurangi 42, 10 ya. 62 dikurangi 52, 10 juga. Nah, panjang kelasnya 10. Nah, setelah kita identifikasi apa yang kita perlukan, kemudian kita substitusikan ke rumus bahwa median itu sama dengan LME ditambah N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median dikalikan panjang kelas. LME tadi 62, kemudian N per 2 nya 25 dikurangi frekuensi kumulatifnya F besarnya 21, kemudian F kecil atau frekuensi kelas mediannya 10 dikalikan panjang kelasnya 10. 62 ini Anda simpan dulu ya, Anda selesaikan dulu yang ada di bagian ini karena ada perkaliannya. 25 dikurangi 21, 4 dibagi 10 dikali 10, 4 ditambah 62,5. Jadi hasilnya mediannya adalah 66,5. Nah, untuk lebih jelasnya rekan-rekan bisa mencoba latihan ini kayak gitu ya. Latihan ini bisa Anda coba menentukan berapa mediannya. Baik, yang berikutnya yang kedua yaitu kuartil. Apa itu kuartil? Nah, perbedaannya dengan median ini ya. Kalau median tadi membagi 2, kalau kuartil ini membagi 4. Jadi sama data atau nilai yang bagi 4, bagian sama banyaknya dari sekumpulan atau sekelompok data. Syaratnya sama, datanya sudah diurutkan. Ini ilustrasinya ya. X min kemudian X max menunjukkan bahwa datanya sudah diurutkan, kemudian membagi 4, 1, 2, 3, kemudian 4, sehingga di sini ada 3 nilai kuartil. Kuartil 1, kemudian kuartil 2, kuartil 3.
Atau ada juga yang menyebut kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Baik ya. Oke, kalau sudah, bagaimana cara menentukan kuartil? Oh ya, kuartil disimbolkan dengan huruf Q, QI, Q1, Q2, Q3 begitu. Untuk menentukan kuartil, kita bisa menggunakan rumus untuk data tunggal. QI sama dengan XI dikalikan N plus 1 dibagi 4. Ini data ke I dikalikan N plus 1 dibagi 4. Contohnya, saya memiliki sekumpulan data. Di sini ada 15 data ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, 15 data belum diurutkan. Maka langkah pertama, teman-teman harus mengurutkan data terlebih dahulu. Anda urutkan 7, 9, 10, 10 dan seterusnya sampai 19. Anda ketahui bahwa N-nya 15. Nah, kalau sudah, kita substitusikan ke rumus. Karena yang ditanyakan kuartil ketiga, maka di sini Q3. Q3 sama dengan X 3, I-nya kita ganti 3, N-nya kita ganti 15 ditambah 1 dibagi 4. 15 ditambah 1, 16 kali 3, 48 dibagi 4. X12 atau data ke-12. Nah, data ke-12 ini kita lihat dari data yang sudah kita urutkan tentunya ya. 7, 7, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15 di sini. Berarti data ke-12-nya adalah 15. Sehingga kuartil ketiga kita adalah 15. Baik, begitu rekan-rekan untuk median dan kuartil. Semoga bisa Anda pelajari dari video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.